Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinah dengan NIM 2112130123. Kelas B, semester 4, dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan menyampaikan hasil materi 1 dan 2. Yang pertama yaitu pengertian hak kekayaan intelektual. Adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual diberikan negara kepada mereka, misalnya inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya, untuk penghargaan atas hasil karyanya sekaligus guna melindungi karya tersebut. Kemudian, adapun yang kedua, sejarah hak kekayaan intelektual. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bersama Netherlands as Inders telah menjadi anggota Paris Convention of the Protection Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berner Convention of the Protection and Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman penduduk Jepang, yaitu tahun 1982 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. 3 tahun kemudian, pada tahun 1997, pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987, JO, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992. Kemudian, di penghujung tahun 2000, disahkan 3 undang-undang di bidang KI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelenggarakan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 peraturan pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait pada pertengahan tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkannya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HKI antara lain sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam perbuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalam mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya penyelenggaraan atas HKI antara orang lain. Kemudian, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersial, kekayaan intelektual, berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kemudian selanjutnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu yang keempat, perlindungan terhadap hak cipta mempunyai 2 ruang lingkup yang berbeda. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hak ekonomi. Yang kedua, hak atas cipta. Hak ekonomi adalah hak memiliki hubungan
dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Kemudian hak atas cipta, hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu. Perlindungan terhadap merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak siklus terpadu, berisi tentang desain tertata letak dan juga siklus terpadu. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Kemudian yang keenam, prinsip hak kekayaan intelektual. Ada 4. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, sosial. Yang ketujuh yaitu jenis hak kekayaan intelektual. Sesuai ketentuan WIPO, Undang-Undang 7 tahun 1994. Yang pertama tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hak cipta lagu, buku, karya tulis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga mengatur segala sesuatu yang lingkungan industri. Berikut jenis perlindungannya. Yang pertama yaitu paten. Adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, angka yang ditujukan agar menjadi satu perbedaan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga, desain industri adalah bahan olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan yang pada barang. Kemudian yang keempat, desain tata letak siklus terpadu. Merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen membentuk yang integrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Kemudian yang kelima, rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang keenam, indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, konsep harta dalam Islam. Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung, miring, suka, atau senang. Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Secara terminologi, arti sempitnya menurut fuqaha salaf, objek-objek yang tampak untuk kebutuhan jasmani dan yang nyata, hasil yang akan datang atau manfaat tidak termasuk harta.
Adapun menurut ulama ada 4 ciri. Yang pertama, harus memiliki nilai atau mutakawam. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, harus dimiliki. Yang keempat, dapat disimpan. Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hambal, jasa termasuk harta. Selanjutnya, ulama kontemporer Mustafa Al-Ahmad Al-Zarqa, harta yaitu segala sesuatu yang bernilai material di kalangan masyi. Kahes bab 1 pasal 1 amwal, sesuatu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud atau tidak, terdaftar atau tidak, bergerak atau tidak, hak yang mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya yang ke-9 yaitu hak kekayaan intelektual sebagai harta dalam Islam. Konsep hak ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Al-Kafif, sebuah kemaslahatan boleh di mana secara syar'i. Kemudian al-zarqah artinya istimewa yang memberikan kewenangan atau beban atas sara. Kemudian Ibnu Nujayyam artinya sesuatu kekhususan yang terlindungi. Jumhur ulama hak al-ibtikar atau hak cipta sebagai benda yang berharga kecuali mazhab Hanafi, sesuatu yang abstrak atau immaterial, tidak berwujud, bukan benda. Wahbah al-Zulaihi, sesuatu kaidah istihlah atau maslahah mursalah, HKI perlu dilindungi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan di dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.